lagi. Si Lita makin cantik. Si janda satu ini berponi-poni. Poninya bagus banget. Ya ampun, dia pakai lihat. poni. Kak, iya. Baru itu ya? Udah kayak, dia kayaknya ngefans sama Tasya ya. Jadi rambutnya diponi-poni juga. Bedanya, kalau kamu kayaknya poninya kayak gordeng warteg ya. Tapi jadi lebih muda sih. Lita. Bagus, nggak apa-apa biar nggak Iya, bosen. jadi Orang kita tiap kita hari. ini mencontoh bintang tamu kita yang satu ini. Oh ini hari Senin ya, mau sapa-sapa dulu. Buat siapa? Halo Senin, ya buat semuanya. Oh iya aku juga mau kasih tahu, hati-hati sama Facebook. Kenapa? Yang centang biru yang mengatasnamakan aku. Ada ya. Ngapain dia? Dia, ngapain? Iya. Ya nggak tahu, mungkin dia pengen dapat dolar, tapi bukan masalah uangnya. Kalian itu boleh memalsukan namaku, tapi nggak boleh centang biru, takutnya ada apa-apa. Menyalahgunakan. Dia pakai nama kamu? Pakai nama aku. Oh itu bisa dipidanain tuh. Makanya hati-hati Ya kan? kau ya, kau berarti sudah bermain denganku. Widih, takut banget kalau sama Dewi Persik ya. Ini masih hari Senin ya buat Sobat Ambiar. Semoga kita bisa iya, hari mencari Senin ya, rezeki bahagia ya. dengan cara yang halal ya. Yang paling penting itu yang semangat. Iya, cari ya duit kan? boleh, tapi nggak boleh catut nama orang. Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Benar. Termasuk yang satu ini juara satu ajang pencarian bakat. Dan dia juga dijuluki sebagai Ratu Gift. Karena banyak banget masyarakat Indonesia yang memberikan gift. Ya kan Tapi gitu bukan ya? berarti dia tidak punya skill ya. Ya juga. Ini anak gue, dia punya skill, dia punya talenta. Orang memberikan gift berarti tandanya orang itu sayang sama dia. Langsung aja Bagi-bagi kita ya, biar panggil Tasya Alessia. Tasya Alessia. Gimana? Gimana Apa suara kabar, anakku? Tasya? Bagus kan? Bagus banget. Bagus kan? Bagus kan? Bagus, pantas juara satu. Selamat ya Tasya ya. Terima kasih banyak kakak. Apa rasanya ketika dinobatkan sebagai juara satu ajang pencarian bakat kemarin? Gak nyangka banget kak pasti. Gak nyangka, Nyangka. Merem sayang dikit ya. tapi alhamdulillah rezekinya ya. Tasya selamat ya, dan kami semua di sini mengucapkan terima kasih buat Tasya. Terima kasih juga. Tasya, Tasya berhasil meraih juara pertama di ajang bener. dangdut. Selamat, tapi dijuluki juga sebagai Ratu Gift katanya. Kita mau kasih lihat yang satu ini dulu ya. Gift. Tasya, juara pertama ajang pencarian bakat ya. Keren banget loh. Perjuangannya pasti nggak mudah buat kamu Tasya ya. Tapi yang heran masa sih ada yang bilang nggak pantas jadi pemenang? Ah masa sih? Itu tadi Nggak narasinya. mungkin. Ya Tapi namanya. kalian punya telinga bisa dengar kan suaranya Aku bagus sih suaranya suka bagus. banget suaranya. Suaranya itu unik, suara dangdut yang Betul. mahal. Kamu usia berapa? Aku kebetulan sekarang usianya 16 tahun. 16 tahun udah suara kayak gitu. Sama aku 16 tahun juga. Sama. Makin tua makin Kak Karen, jangan lupa minum obat ya. antibiotiknya kurang. Antibiotiknya kurang. Aku sampai bingung mau komen apa. Tasya tapi kan ini kan perjalanan yang panjang banget ya. Butuh konsistensi juga. Semangatnya juga nggak boleh kendor. Nah, tantangan terbesar buat kamu untuk berada di puncak kemarin jadi juara satu tuh apa Tasya? Tantangan terbesarnya lebih ke harus melawan rasa sakit sih kak. Hah? Karena pas itu kan Tasya sempat drop. Kecapean ya. Ya kecapean mami. Aduh. Terus sebenarnya apa sih itu asam lambung Tasya naik jadi berpengaruh Karena ke suara nervous kan? Tasya. Karena nervous atau Oh memang bukan, sakit? karena emang sakit. Oh. Emang kalau di semenjak kompetisi kan
tidurnya pagi, bangun pagi lagi, lanjut lagi. Latihan lagi. Iya, Mami. Digembleng seperti itu Non-stop emang. kan. Jadi makannya juga kadang Tasya sering telat dan kebetulan asam lambung Tasya tuh emang parah. Ya, Jadi pas kambuh sebenarnya aku kalau biasanya kalau di rumah kalau asam lambung kambuh tuh buat aktivitas aja nggak bisa gitu, Mami. Oh. Namanya sakit ya perutnya Nggak kan. enak Kalau banget GERD tuh kalau nggak asam enak. lambung. Nah, kamu kalau yang suka sakit kalau nyanyi tuh gimana? Sakit tapi harus tetap nyanyi tuh gimana? Sakit tapi tetap harus nyanyi. Ya tetaplah di depan mata duit gua ratusan juta. Salah gua nanya. Dilawan ya, dilawan. Dan tinggal gini, maaf saya lagi sakit bos. Tapi kan tetap duit masuk kantong lah. Kalau kamu sebagai penyanyi juga ya, kamu misalnya lagi sakit terus ada tawaran nyanyi, kamu kebalik nggak ada tawaran nyanyi malah jadi sakit. Iya, makanya harus tawarin aku nyanyi, pasti aku sehat. Iya benar. Tasya jadi juara 1 ya kan. Tapi akhirnya tadi kita lihat dijuluki Ratu Gift. Sebenarnya kalau mau objektif, ya nggak ada salahnya juga. Ratu Gift yang artinya masyarakat kan suka, makanya ngasih gift. Tunggu, aku mau bertanya. Maksudnya Ratu Gift tuh gimana sih, Wi? Ya kan gini, Ketika di panggung atau lagi di rumah? Lagi ya di live panggung TikTok? dong. Oh, di panggung. Kan itu kemarin itu 1 sampai 5 itu kan mereka itu berdasarkan gift. Oh. Tapi memang kualitas mereka sudah mumpuni banget, bukan kualitas yang ece-ece. Oh. Ya, aku bisa pertaruhkan anakku kalau sudah di panggung. Emang luar. bisa dapat berapa tuh Ratu Gift? Jadi Ratu Gift dapat berapa? Oh, tanya ini nih ada anaknya nih. Coba, dapat berapa Ratu? Oke, pertanyaan yang pertama, ketika total gift yang kamu dapatkan dapat berapa sampai dibilang Ratu Gift? Itu ada sekitar 400.000 koin ya, Mami? Ya. Jadi berapa 400 ribu koin berapa? Ya pokoknya paling kecil itu orang ngasihnya itu 10 juta paling kecil. Jadi dikali 400.000, Iya. 4 miliar memang. Bisa itu, terus ada juga yang paling gedenya itu sekitar berapa sayang? 50 juta apa berapa sih? Iya, ada yang 58 juta. Berarti Tapi miliaran kalau tuh. dijadiin koin terus dicairin lagi itu nilainya bisa beda. Oke, udah dicairin tuh koinnya sama kamu, giftnya. Udah dicairin belum? Alhamdulillah sudah. Boleh tahu nggak sih totalnya tuh kalau dicairin ke kamu dapatnya berapa sih Tasya? Kalau dicairin aku kemarin, aku kurang tahu, yang tahu tuh orang tua aku, Kak. Oke, kita telepon orang tua kamu ya. Bisa gitu ya? Bisa beli apa aja sayang? Oh, kemarin alhamdulillah Tasya udah beli rumah. Tapi masih indah, Mami. Gak apa-apa lalu. Lalu ada mobil juga. 16 tahun loh. Tapi untuk ya seadanya dulu aja untuk kebutuhan Tasya. Sisanya Iya. Tasya tabung dulu untuk yang lebih penting. Untuk Wow. Umur 16 tahun, umur 16 tahun udah Mobil, dia udah bisa kamu udah beli kayak gift. Mami Dewi banget. Saya aku 16 tahun udah begini ya. Iya ya. Alhamdulillah ya. 16 tahun gue udah beli rumah. Kok dipelanin suaranya. Tapi ketika dibilang sebagai Ratu Gift, kamu gimana tuh? jujur pas awal-awal itu Tasya sempet down. Tapi cuman sehari itu. Terus Tasya dapat masukan dari kakak-kakak Tasya, orang-orang di sekitar Tasya. Oh ternyata emang ini tuh hal wajar di dunia. Iya. Terus Tasya juga ngeliat motivasi kayak Mami DP, Teteh Lesti gitu. Mau dihujat seberapapun sama orang bahkan seluruh Indonesia. Mereka tetap tegar untuk Berkarya. Oke. berkarir demi keluarganya. Belajar menanggapi komentar ya. Oke, kita meminta kamu menanggapi komentar ini satu persatu. Dari yang ini dulu, kamu tanggapi yang ini. Suaranya B aja juara. Tanggapan kamu? Kalau tanggapan Tasya, ya selera orang beda-beda ya. Jadi Tasya juga nggak bisa maksain orang suka sama suara Tasya atau gimana, jadi ya. Ini kayaknya nyindir gue, say. Oke lanjut, bagus sayang. Terus lanjut. Menang karena virtual gift, bukan karena kualitas. Wekekek. Oke. Kalau itu sebenarnya kalau karena virtual gift kan udah ada dari top 10 ya Mami. Tasya juga sebelumnya belum pernah dapat sama sekali virtual gift itu. Jadi Tasya biasanya alhamdulillah dipilih sama Dewan Juri kayak Mami, terus Mae dan lain-lain. Dan alhamdulillah emang mungkin itu
rencana Allah. Iya Tasya konsep dikasih. rezeki ya memang udah jalannya begitu Iya, kan. takdir Allah Tasya dikasih virtual Iya. gift di akhir-akhir. Oke Tasya kita lihat komentar yang berikutnya. Gak tau lah mau ngomong apa. Selamat Tasya sudah juara 1, tapi maaf hatiku masih kecewa. Menanggapi ini bagaimana saya? Kalau sama jawabannya kayak yang awal tadi, Tasya nggak bisa maksain mereka mau suka dengan Tasya atau terima Tasya menjadi juara. Ya nggak apa-apa itu. Oke. Kita punya tanggapan sendiri-sendiri. Ini menyebut nama 2 teman kamu satu angkatan. Yang layak juara itu Valen sama April. Tasya juara karena virtual gift bukan karena lewat suara orang. Jadi ratu virtual gift bukan ratu dangdut. Menurut kamu sayang bagaimana? Kalau menurut Tasya, yang layak juara misal April, Valen, atau Tasya. Sebenarnya Tasya dari top 3 itu kayak udah yang penting nyanyi aja, yang penting konser. Masalah juara atau enggaknya itu Allah yang menentukan dan itu juga melalui virtual gift. Jadi menurut Tasya emang Valen sama April juga layak menjadi juara. Semuanya layak ya. Layak karena menurut Tasya top 10 ini persaingannya sulit banget Mami. Tasya, kalau bicara layak dari semua komentar ini, itu pasti menyakitkan kan? Iya. Tapi dari diri kamu sendiri, kamu pantas tidak? Kamu merasa pantas tidak menjadi juara 1? Kamu. Kalau dilihat dari perjuangan Tasya dari awal, dari audisi sampai di titik ini, alhamdulillah Tasya merasa pantas kan. Pantas. Bagus. Luar biasa. Tasya perjalanan yang mungkin banyak orang nggak tahu juga bukan hanya sekedar nyanyi di atas panggung tapi juga membantu ibunya untuk mencari rezeki. Tasya dari Tangerang Selatan. Dulu bantu Dulu ibunya. jualan es krim, kini Tasya jadi juara 1 Dangdut Akademi 7 Indosiar. Jadi mama jualan es krim. Gimana, Dari kamu kecil tuh emang udah jualan es krim atau berapa lama mama jualannya? Sebenarnya aku dari dulu sama mama tuh suka jualan. Sebelum ice cream juga Tasya jualan donat sama mama keliling. Kayak pagi-pagi gitu Tasya keliling sama mama bawa box. Terus Tasya beli donat gitu. Emang itu hobi Tasya. Dan untuk ice cream ini mama yang bikin. Mama yang bikin? Terus Tasya open PO di sekolah buat teman-teman Tasya gitu. Oke. Oh, Masya Allah. Seminggu bisa berapa kali open PO tuh es krimnya? Biasanya Tasya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Sekali open PO untungnya bisa dapat berapa Tasya? Berapa ya? Udah lupa lagi. Biasanya bisa alhamdulillah 500.000. Wow, banyak banget dong berarti yang beli. Ya karena Sejak kapan berarti jualannya mereka Tasya suka. dari umur berapa? kalau jualan, belajar jualan Tasya dari SD Mami, dari kelas 3 atau 4 SD. Itu yang donat? Diajarin sama orang tua ya. Tasya juga pernah jualan ini pas zaman Covid. Mami tahu strap mask yang buat masker yang buat itu masker. dari manik-manik. Oh iya. Nah, Tasya bikin gitu. Ah, memang kamu udah biasa jualan ya? Suka, lebih iya. ke hobi. Mm. Terus kalung sama gelang gitu. Artinya sebenarnya buat seorang Tasya tuh nggak masalah harus jualan, nawar-nawarin ke temen tuh emang nggak masalah sama sekali. Justru itu jadi pengalaman Tasya. Tasya juga Bagus. belajar banyak hal dari situ juga. Tapi mama kamu bilang apa ketika dia tahu anaknya begitu semangat sekali ngebantu ibunya, di mana ini kan bukan tanggung jawab anaknya buat ngebantu mencari nafkah. Pasti mama ngedukung banget pilihan Tasya karena mama tahu kalau Tasya tuh suka bisnis dan Tasya tuh pengen banget masuk kuliah jurusan bisnis gitu. Hmm. Itu udah Tasya pikirin dari Tasya SD mau masuk kuliah jurusan apa. Jadi pas Tasya merasa kayaknya Tasya cocok di bisnis, Tasya mulai belajar. Tasya udah kebayang belum sih? Kita yakin pasti rezeki kamu akan terbuka semakin lebih lebar lagi. Amin. Dapatkan pundi-pundi yang amin insya Allah juga akan banyak. Pintu rezeki yang terbuka. Nanti kalau uang udah kekumpul banyak, kamu udah kebayang gak sih kamu mau bisnis apa? Kalau bisnis yang pertama mungkin paling mudah dijangkau sekarang tuh mungkin makanan ya. Mungkin makanan dan itu juga peminatnya banyak, Tasya pengen jualan. Nah sekarang ketika kamu udah berhasil mencari uang, mama kamu masih jualan atau udah enggak? Kalau sekarang mama lebih fokus ke Tasya. Jadi Tasya bilang ke mama sama papa untuk berhenti aja bekerjanya gitu. Jadi Berhenti semuanya dulu. pendapatan- Siapa tahu nanti punya toko es krim yang besar. Amin. Oh, Ya, dapatannya Tasya. berarti dari Tasya ya. Iya mami. Tasya juga alhamdulillah selalu ada pekerjaan ya. Alhamdulillah. Sehingga itu yang bisa membantu keluarga. Iya, Mami. Tasya berapa keluarga sih?
Tasya tuh ada 4 bersaudara. Tasya nomor Terakhir. Oh, anak bungsu. kayak mami ya. Dia anak bungsu tapi minta papa sama mamanya berhenti bekerja. Betul. Maaf, papa kamu pekerjaannya apa, Tasya? Papa, apa namanya, apa aja dikerjain sih Kak. Serabutan gitu. Serabutan, supir iya, kadang jagain, apa sih namanya, gedung walet. Tapi sekarang papa masih kerja. Tasya minta papa buat Berhenti. karena Ih, papa hebat juga loh. Sudah Tepuk tangan dulu dong, hebat tahu. Suruh berhenti memang. Tadi Tasya cerita, alhamdulillah sudah bisa beli rumah. Iya. Tapi kita mau kasih lihat juga kemarin sempat tempat tinggal. Ini yang lama Kita mungkin ya. flashback ya. Flashback ya, tempat tinggalnya sempat roboh akibat hujan angin ya. Iya. Rumah yang lama ya. Ini tayangannya. Semua kakak-kakak kamu juga masih tinggal di rumah itu kemarin-kemarin? Kalau kakak Tasya kebetulan sudah, Nikah. Tasya nggak pernah serumah sama kakak Tasya, jadi mereka sudah berkeluarga semua. Oh jadi Tasya sendiri aja sama Jadi orang tua. ya mungkin rasanya kayak anak tunggal seperti itu. Iya, tapi kalau kamu lihat tadi di video flashback yang dulu tentang rumah, rusaknya itu seberapa sih sayang pada saat itu? Kalau pas itu tuh bangunannya udah nggak sekuat dulu, jadi udah pada roboh mami, dan plafonnya itu udah bolong, udah bolong. Jadi kalau hujan itu airnya masuk semua, airnya masuk terus habis itu. Kalau kayak gitu kalian tidur di mana? Tetap di situ mungkin cari tempat. Kalau hujan Ngungsi. biasanya mama papa ngangkat air kayak yang tadi mama ngangkat air dari kamar mandi itu air naik Oh, naik ke dari atas. bawah, iya. Itu naik dibuang mama ngangkat ember penuh terus dibuang ke teras ambil terus sampai hujannya berhenti. Oh ya Allah. Tapi alhamdulillah udah punya rumah baru kan? Tapi sekarang semenjak kamu sudah menjadi juara 1 dan kamu mendapatkan rezeki alhamdulillah dari banyak arah, apakah kamu sudah bisa memperbaiki rumah kamu sayang? Dia punya rumah. Alhamdulillah Tasya sekarang sudah bisa memperbaiki rumah Tasya sedikit. Tasya, apa yang kamu bisa ceritain sama kita ketika kamu melihat rumah kamu tadi? Apa yang ada di dalam perasaan kamu? Pastinya sedih banget ngelihat mama papa dulu kayak gitu. Dan mama juga walaupun kondisi seperti itu selalu mensupport Tasya dengan baik. Apapun pilihan Tasya mama selalu support. Kayak sampai sekarang mama masih nemenin Tasya, dulu juga kayak gitu. Mau pergi kemana-mana, mau lomba pasti mama nemenin. Uang mama papa, gaji mama papa itu selalu dikasih sepenuhnya buat perkembangan Tasya, buat karir Tasya gitu. Yang namanya rumah mau sederhana apapun pasti menyimpan kenangan yang gak akan pernah bisa dilupakan. Iya. Kenangan paling indah di rumah kamu Di rumah atau itu. mungkin kenangan yang buat kamu ini kenangan menyakitkan yang gak akan pernah bisa kamu lupakan. Apa? Apa ya? Mungkin pas dimarahin papa pas kecil kali ya. Itu Tasya nggak bisa lupain itu sih. Dimarahin papa pas. Dimarahin papa pas itu sama mama. Karena didikan Tasya tuh pas kecil keras mami. Jadi papa sengaja kerasin Tasya pas kecil. Biar pas remaja Tasya bisa mengerti. Sekarang rumah baru udah ditempatin? Rumah baru belum karena itu Oh indah. masih Inden ya? Berarti masih tinggal di situ ya? Kalau Indian gitu Oke. sampai masih bangun gitu. Iya, Iya. sampai bangunannya Oke. jadi. Iya. Oh, Semoga bisa segera ya. iya. Tasya, kita juga mau kasih lihat ini ada satu baju yang begitu bersejarah. Betul. Yang Harganya? mengantarkan Tasya meraih juara loh. Berapa Jadi harganya? pada waktu itu audisi ya, Pak? Iya mami. Oke, kita lihat ya. Rp35.000 Masya untuk harga Allah. bajunya. Baju seharga Rp35.000, baju second, baju thrifting ya. Iya betul. Itu waktu audisi, Oh bukan mami, itu aku baru ingat itu pas mega konser. oh enggak pas kamu pakai baju itu. Yang Rp35.000 itu. pas. 35.000. Audisi. Ada mami. Audisi itu ada mami gak ya? Kayaknya nggak ada deh mami. Tasya, apa rasanya ya? Mami selalu. Artis. Oh, juri artis maksudnya? Pas juri artis itu yang ada, aku pas itu ingatnya mami, Mae, Kawika, kayaknya ada deh mami. Ada. Jadi kamu pakai baju itu, lupa aku. Kayaknya ada. Oke, apa rasanya datang ke sebuah audisi, Audisi. pencarian bakat, pakai baju yang 35.000. Rp35.000 itu baju second, kamu tahu itu baju second, itu thrifting. Kemudian kamu ngelihat saingan kamu tuh, ya kamu juga pasti bisa menilai lah baju yang mereka pakai. Kalau aku sih pede aja orang suara aku.
Suara aku deng keren banget. Tasya, Tasya diem dulu. Tasya. Kalau Tasya, sebenarnya Tasya merasa pede aja karena emang Oh good. Tasya mau lomba ataupun tampil sering pakai baju thrift dulu. Iya. Emang suka juga nyari-nyari baju bekas itu sama mama, baju second gitu. Ya nggak apa-apa lah karena Tasya juga tahu kan mau lomba. Yang dicari kan pasti suaranya kan, Ya kualitas. karena kalau Tasya merasa baju itu pantas di Tasya Kenapa tetap- enggak? Itu kan kalau zaman dulu thrifting ya. Maksudnya zaman sekarang thrifting. Kalau lu zaman dulu kan belum ada thrifting apa ya, Wi ya? Ya kalau aku bukan karena aku tidak bisa beli baju, orang tua aku alhamdulillah ada. Cuma bedanya gue nggak disetujuin kedua orang tua gue. Gue pinjam sama teman gue penyanyi, gue kasih duit 25.000. Masih inget gak siapa nama teman lo yang lu... Ya anggaplah sewa lah ya. Aduh, masih inget namanya? Ada, 20.000 lo nyewa. ya. Ya Allah. Lu ngelewatin jalan itu Ya ya? saking kepingin tampil, tapi kan papi aku polisi, papi aku udah gini setiap tampil turun. Oh segalak itu ya. Bapak lu segalak itu almarhum ya. Tasya, kita juga punya satu artikel tentang Tasya yang ternyata pernah dibully. Tasya juara di A7 pernah dibully karena nyanyi dangdut. Siapa yang ngebully? Dulu pas SD Tasya sempat dibully sama orang sekitar Tasya kayak teman sekolah. Jadi kamu dari SD tuh udah nyanyi dangdut nih? Iya, terus Tasya itu kebetulan pas baru banget mau mulai nyanyi dangdut gitu. 3 bulan, 4 bulan lah terus habis itu Tasya diuji sama teman-teman Tasya. Tasya dari SD udah nyanyi dangdut kemudian dibully karena kamu nyanyi dangdut waktu SD. Yes. Emang nyanyi lagu-lagu siapa sih waktu kamu masih kecil waktu SD? Aku ini nyanyi lagu Sambalado. Soal ini. Sambalado. Oh, lagu sambalado. Terus kata teman-teman kamu apa kamu nyanyi lagu dangdut waktu kecil? Aku Kuliahnya dikatain gimana? biduan. Tapi Tasya kan punya grup band kan ya Oh sayang? iya benar Mami, benar. Ya grup band, bisa nyanyi dangdut, bisa nyanyi segala macamnya. Ini anak multi talenta, dia bisa semua. Oh, kayak ada grup bandnya juga. Genrenya dangdut juga bandnya? Kalau band aku genrenya pop, jazz, rock gitu. Oh. Berarti kamu bisa segala macam genre, tapi kenapa dangdut yang kamu ambil pada ini lebih fokusnya? Dangdut banyak duitnya. Iya memang, kalau kamu kenapa alasannya? Kalau Tasya kebetulan karena mama juga suka dangdut. Hmm. Terus mama dari dulu pengen banget Tasya ada di panggung Indosiar dari Ah. zamannya Tete Lesti. Ya, Jadi ya. pas Tasya dulu nggak mau nyanyi dangdut karena dihujat itu, mama tuh sebenarnya sedih banget karena itu keinginan mama buat Ingin jadi penyanyi dangdut gitu? Iya betul. Oh, karena mama suka dangdut juga? Iya, mama suka dangdut. Terus pas Tasya masuk DA7 ini, alhamdulillah keinginan mama tercapai dan karir Tasya juga semakin melejit karena mengikuti kemauan mama juga, begitu. Alhamdulillah memang sudah jalannya ya. Tasya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang harus kamu jawab. Kali ini pertanyaan dalam Question Box. Oke. Oke, boleh kita keluarkan pertanyaannya? Oke. Cara Tasya nanggepin haters Min, mentalnya luar biasa banget soalnya. Nah gimana itu sayang, caranya kamu Kan sayang? kita nggak bisa membuat semua orang lain senang ya. Ya kan banyak banget tuh. Wajar the lovers and Di haters. usia muda, usia 16 tahun tapi banyak banget terpaan anginnya sekenceng itu. Gimana kamu menanggapi itu? Dengan bahasa-bahasa dewasa mereka. Hmm. Kalau Tasya ya, sebenarnya kebetulan Tasya emang suka banget baca-baca komentar. Oh kamu suka baca? Nah, aku suka, jadi aku Mami tahu Dewi semua ya, kalimat-kalimat gitu ya. mereka. Nyelekitin banget tuh kamu tahu ya? Aku tahu. Oke. Gimana ya? Ini gedenya kayak gue. Mungkin karena Tasya ada motivasi juga, ada sang panutan gitu ya. Kayak Mami Depe, Teteh. Aku tuh kayak, mereka tuh selalu dihujat. Mereka aja bisa, kenapa Ya, aku kenapa aku enggak? enggak gitu. Aku harus belajar dari mereka buat jadi artis yang hebat, artis yang mentalnya kuat. Dan mama papa Bagus. juga selalu support Tasya. Selalu bilang, yang penting kamu lakuin yang terbaik. Bagus. Kamu Buat nggak mental boleh kuat ya. dengerin omongan orang-orang yang hanya bisa merendahkan dan nggak tahu sebenarnya aslinya gimana, ceritanya gimana. Mereka kan nggak tahu ya, mereka cuma tahu yang di depan layar ya Mami. Mereka nggak tahu sebenarnya yang kita alamin tuh kayak gimana. Jadi
nggak usah didengerin. Karena kalau Tapi emang Mami mereka pernah baca komenan kamu pernah ngelawan orang-orang ada pernah loh. Oh ya, kamu coba kali Ya, pernah untuk membalas? terus aku bilang good. Lu tuh yang ngajarin. Tasya ada pertanyaan lainnya Tasya ya? Tasya kan masih 16, ada syarat gak sih dari Dari Mami Oh apa-apa kali ya? Kalau dulu apa-apa, Papa kalau kalau deket deket sama aja cowok boleh apa nggak, aja atau nggak boleh gak bolehnya? bolehnya. Ada nggak sayang lagi deket sama cowok? Boleh nggak sama mama papa? Gak mungkin kalau gak ada suka-sukaan umur 16 tahun pasti ada. kalau dari mama papa boleh berteman sama cowok, tapi Sahabatan. ya sahabatan teman dekat boleh, tapi tetap ada batasnya dan tetap dipantau sama papa juga. Tasya, kan sekarang lagi mencoba meniti karir kamu yang lagi naik banget nih. Kan terus kamu bilang ke cowok yang lagi deket sama kamu tuh apa gitu kalau kamu tuh lagi pengen fokusin sama karir. Mas jangan cemburu terus. Dia. Kalau Tasya emang mau fokus ke karir dan kebetulan kakak jangan gitu. Kenapa? Kan aku ngeliatin kamu. Ekspresinya Bilang apa kamu ke dia? ya kita sama-sama meniti karir kan. Jadi Oh berarti penyanyi juga. enggak bukan penyanyi jadi Oh di dunia hiburan. Kayaknya adiknya Bunles ya. Ah. Siapa namanya? Ready ya? Mami, Ya. Randy atau Ready? ready. Oh kamu lagi deket sama dia? Oh. Oh. Terus dianya gimana? Responnya dia gimana? Nanti kita undang ya Ready ke sini ya. Responnya dia gimana tuh? Respon apa nih? Responnya ketika kamu bilang, yaudah kita sama-sama fokus meniti karir. Oh pasti karena kita masih muda juga jadi emang mau meniti. Penyemangat aja ya saya. Ya jadi mood booster aja Mami. Buat happy-happyan aja ya, biar sama-sama saling menyemangati ya. Tasya selamat ya juara satu. Makasih kakak. Gak ada yang salah menjadi Ratu Gift karena memang dicintai banyak orang. Itu Betul. intinya. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Biar. Geger. Geger. Ini ada bintang tamu lagi nih. Ini jago Ya, nyanyi dangdut aduh. juga. Ngehostnya juga lucu ini- banget. Ini anak aku juga. Ini anak kamu? Iya. Banyak banget anak kamu. Aku lahirnya banyak brojol semua. Aduh. Tapi yang satu ini mau cerita sama kita kemarin waktu mudik, dia ada pengalaman yang menegangkan. Katanya dia menyaksikan tembak-tembakan dor. Apa? Tembak-tembakan. Dor. Aku Tembakan mau- air. Aku mau Enggak dong tembakan. ditembak. Tembakan beneran. Ini tembakan beneran loh. Emang kamu pengen ditembak? Aku mau. Sama siapa? Ya namanya cinta kalau nggak ditembak digantung, Wi. Di Bagi-Bagi Biar kita hadirkan ini dia, Jirayus. Ini gara-gara mic-nya ini mati deh, aku jadi gak fokus. Coba boleh gak nyanyi sekali lagi? Tapi diem aja gitu, gak usah gini-gini. Gak bisa. Gimana mau dia orang? Kita coba. Dicoba. Oh iya. Tangan, Diam. naik Ini satu. kayak, penyanyinya tuh kayak penyanyi teater gitu yang... Siap ya? Yang serius. Oh yang serius. Musik. Oke. Jauh
darimu. Gak bisa. Masalahnya, Bang Stop. Apa? Ini musiknya aja itu ada koplo. Gimana kita, kalau koplo itu nggak goyang nggak asyik. Ayo. Musiknya aja udah pancing suruh gogo Nggak ya. asiknya gimana? Nggak asyik. Kamu yang nyanyi, kita yang sesek. Iya, tapi kita senang kedatangan Jirayu. Terima kasih lah. Ucapan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Minal aidin. Maaf lahir batinnya. Ayut, Sama-sama, Ya, sayang. kemarin pulang ke Thailand mudik. Ya. Katanya dengar bunyi tembakan. Kalau di Thailand bunyi tembakan gimana suaranya? Aduh. Tapi Jirayut gak Iya. ditembak kan? Jangan dong. Kalau tembak jadian. Ayut, kami semua diucapkan terima. Udah. Jirayut terjebak baku tembak saat mudik lebaran di Thailand. Gimana bunyinya? Aduh. Ini dia. Ya. Jadi kamu tuh lagi di dalam mobil. Kemarin mudik ke Thailand itu kamu nyetir mobil dari Jakarta gitu. Bukan. Bukan. Itu udah sampai di Thailand. Oh, itu pelurunya Jirayut, ya. lewat di depan mata kamu gitu. Bukan. Jadi gimana kronologinya? Ini aku cerita ya. Oke. Listen. Dengerin. Tegang dong back soundnya. Ya. Nah, Jadi kejadiannya waktu itu. nah, kalau cerita menegangkan nggak gini. Ini udah tegang. Jadi kejadiannya itu emang gimana ya, bisa dibilang tuh di sana tuh udah jadi hal yang, apalagi buat masyarakat yang di sono, aku juga udah jadi hal yang biasa gitu sebenarnya. Cuman pas kejadian itu tuh pas malam, kalau nggak salah besoknya mau takbiran, besoknya mau Lebaran. Idul Fitri. Iya, lebaran. Ya, mau lebaran. Takbiran, malam takbiran. Betul. Terus ada kejadian kayak tembakan, bom meledak, dum 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 sono. Ah? Bom meledak sama tembakan itu di mana? Di Di mana? daerahku, daerah Dohe, Aha. Sungai Padi, Nalatiwat. Ya. Daerah-daerah situ tuh kejadiannya waktu itu ya kayak Kamu nggak takut Nggak. nyasar? Itu tembakan atau konfeti? no, apa namanya di sono tuh orang tuh dengar tembakan tuh udah kayak dengar petasan. Masa? Loh, Iya. makanya itu kan malam takbir ngapain tembak-tembakan? Itulah yang Namanya aku bilang. konflik, iya. Yang aku bilang itu kita tuh, aku tuh lahir di sana Jadi tuh. Iran Israel ngapain di sana? Ya beda. Bukan, itu daerah selatan itu aku emang dari dulu tuh Ada konflik. Ada konflik, tapi emang aku juga heran kok nggak kelar-kelar gitu ya. Setiap kali aku pulang tuh ada aja. Dari dulu emang udah begitu. Begitu. Kenapa kamu tidak mencoba menyelamatkan daerah kamu untuk misalnya menegosiasi mereka berdua yang sedang berkonflik? Ah, kenapa kamu nggak turun mobil Iya. bilang sorry lagi malam takbiran gitu? Nggak gitu. Maunya begitu sih, Kamu takut nggak mau, ditembak doang. kamu di tengah nyanyi gitu loh. Aduh. Biar berdamai. Nggak bisa, itu kita tidak bisa turun dari mobil. Jadi kita tuh harus stay tune. Stay tune. Macun. Ini Nggak, kenapa? serius. Kenapa nggak boleh turun dari mobil? Kenapa nggak boleh turun dari mobil? Karena apa namanya, polisi itu lagi helikopter juga lagi bermuter-muter di Gimana atas. bunyi muternya? Caranya gimana bunyinya? Jugu. Cuma kereta. Ya, bunyi kayak gitu kan, mirip. Ya, gitu. Kereta berangkat. Jadi seriusnya kita ini ya. Oke, banyak pokoknya heboh. Berapa lama kamu di dalam mobil? Hampir 1 jam lah, hampir. 1 jam. Hampir. 1 jam tuh ngapain aja di dalam? Duduk aja lihat-lihat. Terus kalau kebelet pipis, kalau kebelet beol? Lagi enggak waktu itu. Waktu itu lagi aman. Ah, emang berapa lama itu macetnya? Ya itu hampir sejam. Kayak gitu Nah, enggak. itu orang-orang kenapa tidak boleh turun dari mobil pertanyaannya? Ya kan aku juga tidak tahu emang kalau ada konflik itu emang begitu. Misalkan di situ habis ledakan. Ya. Nah kita nggak boleh lewat dulu dong. Iya. Jadi kita harus stay tune dulu di situ sampai polisi bilang kondisinya sudah aman baru bisa lewat. Baru bisa lewat. Seperti itu. Tapi ya kita menyaksikan lah. Tapi ada nggak yang nyasar bomnya ke orang yang... Enggak, malah enggak. Cuman dia ledakan itu emang tempat orang nggak ada, cuman Oh, jadi diledakin tapi nggak ada orangnya gitu? emang- Terus itu perang apa namanya? Gua nggak tahu dah. Emang bukan buat membunuh orang enggak. Jadi buat Tapi apa? emang ya saya juga Untuk tidak tahu. nakut-nakutin. Saya juga tidak tahu, tapi biasanya kejadiannya tuh biasanya mau lebaran, mau tahun baru. Berarti kamu udah biasa gitu. Udah biasa, makanya kita tuh sebagai orang warga di sana tuh udah kayak dengar begituan tuh udah kayak oh ini mah petasan apa bom sih gitu. Oh, jadi
warga di situ juga saudara-saudara Iya. kamu, tetangga udah biasa, nanti aktivitas biasa normal lagi. Abis kejadian misalnya sejam lewat kayak biasa lagi. Lu yang ngomong gue ngos-ngosan tau gak? Tapi kamu tuh nggak ada rasa ketakutan gitu? Enggak, udah sekarang mah udah enggak. Enggak. Udah enggak, Udah karena nggak ada udah rasa biasa. takut. Oh udah biasa. Ya, tapi di balik itu emang daerah situ tuh emang my home ya. Ya nggak sih? Kamu Rumah, halaman. kampung itu. Iya. Jadi ya mau gak mau ya kita nggak boleh takut ngapain kalau kita balik ke situ gitu loh. Iya. Penyebabnya apa tuh kamu tahu nggak sih kenapa mereka dari dulu selalu berkonflik? Nah itu dari aku lahir itu udah nggak asing dengar suara begitu. Dari aku Oh, dari kamu. Tapi Tahu kamu nggak ini. tahu apa penyebabnya, alasannya. ya intinya konflik. Konflik. Konflik sama siapa? Konflik sama sesama manusia. Ya ya. Iya ya. Ya ya. Ya maksudnya apakah Thailand karena apa? Apa Ya karena pokoknya apa? mungkin ya ada satu Konflik kumpulan kepentingan. gitu loh, kumpulan gitu. Yang mungkin tidak setuju sama aturan ini gini-gini gitulah. Tapi kamu ya, Oh, kamu nggak setuju dengan peraturan kerajaan. Ya begitulah pemerintah Yang apa nembak-nembak gitu. ini siapa? Nah, ada kumpulannya. Masyarakat sipil ataukah pemerintah yang ada di sana? Nah, itu yang saya tidak tahu gitu. Oh, nanti kamu cari tahu, nanti Jadi kamu saya kasih cari tahu, Kita saya lagi kasih tahu ya. Oke ya. Soalnya ini benar-benar kayak udah jadi hal-hal yang Biasa. tidak bisa ditebak dari dulu gitu. Tapi tahu nggak Ayut, waktu Ayut posting itu ya dapat perhatian banyak banget sampai tokoh dari Indonesia aja. Iya. Ini memberikan komentar loh. Iya kah? Iya. Ini sama dari Oh iya benar Iya, ini ibu Wahid, ya. selamat pagi. Wahid. Ibu Yeni Hati-hati ya di Kakak. banyak baca salawatnya. Iya. Tuh. Masya Allah terima kasih loh. Kalau Ada lagi semoga dari semuanya ini. cepat membaik ya Ayut. Hati-hati buat Ayut dan semua yang ada di sana. Aku baru sampai tahu tuh. Ada lagi komentarnya? Ada lagi. Udin. Oh itu ada lagi. Stay safe. Sip, Angka. Uncle. Oke. Oh my ya itu. Ayut, Iya. oh masih ada lagi tuh. Ada Semoga lagi. segera baik-baik semua, damai sentosa katanya Tommy. Ayut sepanjang kemarin di Thailand berapa lama waktu pulang kampung? 13 hari. 13 hari tembakannya berapa kali? Enggak, kejadian Cuma malam itu doang. Sebelum mau lebaran. Oh, itu kan yang komentar orang Indonesia justru ya. Ya. Fans-fansnya Ayut juga yang Betul. peduli sama Ayut. Terharu nggak kamu ngeliat banyaknya orang yang peduli sama kamu Iya. memberikan komentar? Bukan terharu lagi, aku lihat di komentar ya, aku langsung kayak, waduh ini orang pada khawatir semua sama aku ya. Kayak, Ayut balik aja di Indonesia, Ayut. Kayak Ya. kayak pada suruh balik lagi aja Padahal gitu. kamu di dalam mobil itu gimana? Santuy aja. Karena buat aku tuh udah jadi hal yang biasa Kak. Jadi kayak apalagi yang mau ditakutkan. Ya ini rumah aku, tempat aku lahir, tempat aku tinggal, tempat aku bergurau bermain gitu. Iya. Jadi kamu maunya warga negara Thailand apa Indonesia? Kalau saat ini ya masih Thailand. Iyalah. Ya, Tapi kedepannya tidak tapi tahu kan ya. banyak yang sayang sama kamu orang Indonesia. Ya, aku juga sayang sama people Indonesia. Bagus maksudnya. Ayut ini nasionalisme sama negaranya, Iya. dia masih punya nasionalisme itu, dia nggak lupa sama kampung halamannya. Ya Ayut ya. Tapi kemarin aku nonton vlognya Ayut, Jirayut ini, Lebaran di sana ya. Iya. dia lebaran di rumah baru ya. Oh Coba iya. kita melihat dulu ya. Bukan rumah baru sih, rumah yang direnovasi. Alhamdulillah, coba kita lihat dulu ya rumahnya. Cakep juga ya. Mana rumahnya nggak di videoin ke dalam Ada. Rumah di depannya, fasadnya Nggak kelihatan. dimasuki, ada kok. Cuma itu di depannya. Itu rumah yang dari kecil. Dari Tapi kecil. aku Yang renovasi. dulu itu kan. Iya. Sekarang udah jadi kayak gitu Iya. ya. Jadi aku lihat kamu sesek ya. Aku semangat. Iya. Biar yang nonton juga semangat. Semangat cari uang juga ya, biar bisa bikin rumah lebih gede lagi. Ayut, kata tetangga Ayut yang tinggal di samping kanan, samping kiri rumah Ayut, itu kan rumah dari Ayut zaman dulu kecil kan? Ya, Artinya ngomong mereka nggak? tahu rumah itu Kalau dari kamu, kecilnya artis gimana. Indonesia. Oh, mereka kayak apalagi orang kampung ya, kemarin pas aku pulang pada datang ke rumah. Mereka kayak udah lama gak lihat aku Kak. Katanya ya ampun sudah sangat beda ya dari dulu kecil sekarang udah berisi kata mereka. Ngomongnya gimana bahasa Thailandnya? Wih,
nahแล้วไม่ได้เห็นเนี่ยตอนนี้อ่ะร่างกายเริ่มหนาขึ้นแล้วนะgitu. Ada juga yang ngomong bahasa Melayu Selatan. Ih lamot tak tengok jang weh. Lo ni tubuh nampak besar sikit lah weh. Sekarang makin berisi. Ya. Ini Ada kita orang Indonesia juga. Enggak. Melayu, bahasa Melayu. Oke. Melayu gitu. Ini kita Nah, mau itu lihat ya aku- mereka lebaran sekeluarga bagus nih. loh. Seragaman semua nih. Katanya beli di Tanah Abang seragamnya ya. Enggak di Thailand dong. Bagus loh seragamnya marun. Itu adik kakak. Yang nyiapin kakak. seragam sekeluarga siapa Yud? Aku, tapi aku suruh abang yang beli di sana. Oh. Ya, jadi kita harus warnanya harus sama semua gitu. Udah jadi Emang setiap kebiasaan. tahun tuh begitu. Ini lebaran gini makannya apa kalau di Kalau di sana tuh makannya Opor juga enggak? ketupat. Oh ada ketupat juga di sana. Oh. Tapi ketupatnya itu lewat kentang. Hah? Apa sih kentang? Dibikin dari kentang. kentan? Kentang. Kentang. Jadi Kentan. bentuknya Kau ketupat. niau. Apa itu? Bentuknya Kau niau tuh ketupat. kayak ketupat begini, 3 segi. Oke, tapi isinya kentang. Oh. Kentang apa ketan? Kentang apa ketan? Iya bener nih, kentang apa ketan? Yang Ketan kayaknya ketan. Kayak nasi. kayak nasi. Ya ketan. Bukan, no potato kan? Ya, Bukan potato. bukan. Oh Ya ya. ketan namanya. Ketan. Nah itu kalau Salah ya? Sorry lah. Yuk, tapi kalau di sana tuh ada bagi-bagi THR juga kalau di sini. Ada. Ada ini ada videonya, Ada videonya juga. Bagi-bagi Coba. THR untuk keluarga. Activity. Jadi di sana Ayut yang kasih THR gitu. Ya karena alhamdulillah sekarang kan aku rezekinya bisa. Orang kaya. Amin. Orang kaya banyak Amin, mami, duitnya, ya amin. kan? Maksudnya Alhamdulillah. bisa memberi rezeki ke adik-adik, ke abang-abang gitu. Itu bagi-bagi THR itu apakah memang di sana ada budayanya atau Ayut bawa budaya dari sini ke sana? Di sana juga begitu. Aku dari kecil juga suka kucuk jam 6 pagi tuh suka keliling kampung. Enggak, ya salim gitu. Tapi kamu Salim, anak nomor berapa dikasih. sih? Aku nomor 3 Dari dari 4. Ayut, Pak bersaudara berarti Ya. kakak-kakak yang 1-2 juga ngasih duit dong sama kamu. Enggak, aku ngasih. oh, kamu ngasih berapa ke satu anak? Berapa satu orangnya berapa? Itu pakai rupiah atau Pakai pakai bat. bat pakai dong. bat? Berapa? Kalau dirupiahin berapa? Enggak tahu dah. Pokoknya ya aku ngasihnya Enggak per beda-beda. orang, masa nggak tahu kan ngasih. Iya. Ya berapa? Boleh kasih tahu emang. Boleh. Kan tadi kelihatan itu nominalnya. Oh iya. Iya, aku kasih ke ponakanku tuh 5.000 baht. Berapa 5.000 5.000 Bat. tahu. Sekarang satu bat berapa sih sekarang? Satu bat Satu berapa? bat 300, berapa sih? 500. 400 ya, 400. 5.000 baht sama kalau kakak kandung. 250.000 ya. 250.000. Iya rupiah. Kalau ke kakak-kakak berapa? Enggak. Jadi berapa dong? Aku kasih 5.000 baht bukan 250 Berapa? baht. 1 juta. Berapa ya? Satu bat. Bukan enggak. Kayaknya di sekitar 2,5. Oh satu orang 2,5. Wah Oh, alhamdulillah. 2,5 juta satu orang. Ya, Berapa orang? berapa Ponakan orang? ponakan aku ada 3. 7,5 juta. Ya terus kalau family aku kakak dan adik aku kasih 7.000 baht. Oh. Ya jadi gitu-gitu. Iya. Terus Iya, kayak gitu kasih alhamdulillah. buat mama. Kalau mama mah nggak usah diomongin lagi lah ya. Itu mah beda ya. Pasti dikasih sama mama ya. Berapa bat? 20.000. Iya bisa. Oh. Ya, mama mah apapun yang dia minta mah kalau kita masih bisa ya pasti kita kasih lagi. Keren. Apalagi dia ya, ya nak ya. Ah, ya. Rumah direnovasi yang ada di Thailand. Di Jakarta juga baru pindah rumah Ya, alhamdulillah. Ada satu kamar buat mamanya juga ya. Aku Ya. sempat lihat. Ayut kita mau kasih lihat ada beberapa surat yang Ayut harus baca dan juga harus respon dalam kotak surat ambiar. Surat ambiar. Let's go. Ayut sayang, ini ada beberapa warna surat. Repot. Kamu mau pilih yang mana? Karena aku suka warna biru, aku pilih biru aja. Pilih. Biru. Buka, lalu baca. Terus kamu jawab. Lalu jawab. Dear, Dear Jerayut, pernah nggak kamu menangis diam-diam karena rindu rumah, tapi harus tetap terlihat kuat di depan semua orang? Pernah nggak? Kalau awal-awal pernah, awal-awal di Indonesia pernah, karena ya banyak sih buat aku nangis tuh. Satu kayak aku nggak bisa bahasa Indonesia awal-awal, jadi kayak bisa nggak ya aku bersanding sama orang-orang di sini? Maksudnya bersanding itu kayak kerja sama dengan orang sini, apalagi mereka Tapi tuh lah kan kamu udah lah. bisa bahasa Melayu. Tapi kan beda, Melayu dengan bahasa Indonesia itu beda. Apalagi kan aku di waktu itu disuruh nge-host kan Mami. Jadi kayak
waduh aku sempat kayak mau nyerah juga gitu waktu itu. Nangis bertelepon sama mama terus. Dan juga pas Covid. Pas Covid. Hanya gimana? Pas Covid itu juga aku nangis juga. Kenapa? Ya karena apa ya, tinggal sebatang kara di Indonesia. Sendirian. Terus orang-orang pada takut semua waktu awal-awal Covid kan. Takut ini, takut mati, takut takut ini. Dan aku di Indonesia. Dan aku kayak sempat nangis-nangis telepon mama. Mama gimana ya gini. Terus mama aku bilang gini, ya sudah lah nak. Kalau kamu takut kamu pulang, mama yang kerja lagi gitu. Katanya kamu udah nggak usah. Jadi itu membuat kamu akhirnya... Membuat aku jadi kayak bangkit gitu kayak... Kenapa aku ngomong gini ke mama gitu? Iya gak sih? Kenapa aku harus ngomong Malah gini? bikin dia sedih, Jadi nyesel kepikiran. aku. Ya, pas mamaku ngomong gitu, otakku langsung selep, langsung kayak gak bisa. No. Aku langsung bilang gak bisa mama. No, ya aku bilang. Mama, pokoknya nggak. Aku semangat, aku bisa di sini. Dan alhamdulillah aku bisa sampai sekarang, yaitu berkat doa dari mama. Oke, lagi pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi mau pilih yang... Pertanyaannya berapa kali Jirayut begini? Silakan jawab ya di kolom komentar warna pink aja dah. Apa yang dicari? Sampai Dear ya. dear. Dear. baca, sayang. Dear Jirayut, sebagai tulang punggung keluarga, apa tekanan terbesar yang kamu rasakan dalam mempertahankan karir sekaligus memenuhi harapan orang rumah? Apa ya? Sebagai tulang punggung apa tekanan terbesar tuh kayak gimana? Tekanan pressure kayak, apa ya? Tekanan tuh ya... Yang buat kamu jadi berat. Jadi kamu kepikiran... Kepikiran. Atau Ini aku tuh karena aku udah sampai di tahap ini. Nah makanya aku kayak udah satu, alhamdulillah ya Tuhan sudah memberi rezeki ke aku sangat-sangat luar biasa. Bisa mengangkat derajat keluarga, bisa bantu orang sekitar gitu. Ya jadi kayak masa aku mau nyerah sampai sini saja gitu. jadi tekanannya apa? Tekanannya itu keluarga sih, lebih ke keluarga. Jadi kayak Mikirin keluarga. Jadi kayak mereka, kalau jangan aku sampai- balik lagi ke sono, ya masa mamaku harus kerja lagi sih. Gitu loh. Maksudnya kayak aku nggak mau lagi orang tua aku kerja. Ya karena dia juga udah cukup ya sudah berumur lah gitu. Jadi kamu tulang punggung keluarga intinya ya? Ya saat ini bisa dibilang iya. Udah di sini aja dulu, banyak yang sayang sama Ayu, takutnya disuruh ke sana malah mau wajib militer. Ya kan emang iya, Udah wajib militer belum? Iya, Udah. Belum. Iya kan tapi kan tunggu giliran. Iya. Ayu tapi semakin sukses ya. Sukses ya sayang. Biar bisa Ayo, bangun amin. rumah lebih gede lagi. Kita kembali saat lagi. Ya, biar. Oke. Bersih lagi patah hati. Soalnya aktor yang dia suka katanya menikah. Udah menikah. Menikah lagi. Oh, maaf ya. Maaf ya Wia. Coba bisa tebakan siapa aktor yang Dewi Persik suka? Depannya A. Siapa? Awe. Hah? Hati-hati Anda, Awe. Dikabarkan menikah kembali India. Ari Wibowo. Pagi. Selamat ya. Kita ikut sendiri. Terima kasih. Aduh, Kita gak senang. sebelumnya aku minta maaf ya. Ya Wi. Nggak bisa nunggu lagi. Ya Wi, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan nangis. Mas Ari. Iya. Mas Ari kan kenal kita. Iya. Kenapa kita nggak diundang? Ya kan kita berapa kali ketemu. Ya kenapa diem-diem gitu. Ya ada Sebetulnya bukan aku yang minta seperti itu. Kita tanya sama pengantin perempuannya. Iya. Kenapa lu maunya diem-diem? Kenapa lu maunya diem? Kenapa lu maunya diem? Kita ya. Saingan Anda itu Lita Perlan sebetulnya ya. Sebetulnya aku pun sedih. Sedih kenapa? Sedih. Aku juga nggak diundang. Sama Kok siapa? bisa? Kan bukannya kawinannya Mas Kawinan Ari. sendiri.
Justru itu. Ternyata anak udah ada 5, ya kan? Anak 5. Anak udah 5, ya jadi emang kita tuh sengaja nggak mau ngomong gitu. Oh, jadi private. Enggak, Mas Ari, ini takutnya beneran loh. Ini takutnya beneran loh. Ini orang nyangkanya beneran loh. Anak gue 5. Kok 5? Oh maksudnya benar. dari Mas Ari Dari berapa? pernikahan pertama kan ada Kenzo Marco, Iya. kemudian ada tiga anak angkat. Oh. Ada Chloe, ada Luna, ada Coconut. Kokonat. Enam. Coconut. Kok namanya kokonat? Kakinya 4. Anak bulu. Ada anak bulu, ada anak bulu. Kaget. Tiga. Sejak kapan? Oke. Jadi ini Jadi sebenarnya Mas ini duda atau gimana sih? udah nikah lagi apa belum? Kita lihat dulu yang satu ini. Coba. Semoga masih Oke, ada kita harapan. lihat ya. dulu, kita lihat Semoga dulu. masih ada harapan. Jadi itu hoax, ada tulisan Mas Ari, Jirait mau nanya, Ayut mau nanya apa? Mau nanya apa ya? Silahkan. Kayak tadi itu bohongan. Bohongan. Berarti ada yang iseng-iseng gitu bikin gituan ya? Jadi itu hoax ya? ya. Dewi Persik selamat masih ada kesempatan. Kita juga ikut sedih gitu kan, udah bahagia juga kan. Bahagia maksudnya? Ya udah ikut seneng, Ari nikah lagi. Berarti kan yang waktu itu ada ramalan, inget nggak dulu kan ada yang Akan ngeramal, menikah lagi. akan kenalan dengan itu, akan... Tapi itu terjadi nggak? Nggak terjadi juga. Kenalannya terjadi kali ya? Hah? Kenalannya terjadi nggak? Kenalannya, ya. Nggak gini deh, ini kan berita menikahnya sama yang namanya Clara itu bohong. Tapi hubungannya sama Clara bohong apa enggak? Nggak kenal. Oh jadi Nggak kenal sosok- Clara. Sosok Clara itu nggak tahu? Nggak tahu. Sampai aku tuh nyari, ini Clara siapa ya? Sampai aku cari di apa? Sosmed gitu ya, ada nggak yang namanya Mas Clara Ari Octavia? yakin Maksudnya tidak? kalau sampai ada, kan kita mau Kenalan. minta maaf, bukan mau minta maaf gitu. Karena kan kalau kita kan, Kenalan juga nggak apa-apa. ya nggak apa-apa sih, cantik sih. Iya cantik. Mas Ari yakin Mas Ari nggak kenal sama yang namanya Clara walaupun ini beritanya keluar walaupun itu hoax? Atau memang nggak mau menganggap? Karena aku nyari nggak ketemu yang namanya Clara Octavia siapa, akhirnya kan aku tulis di... Kita hadirkan Clara Octavia. Nggak ada. Berarti orang tuh Suka gitu bikin doang. berita hoax sampai dia bikin karakter yang entah siapa itu orangnya. Masa iya sih bisa fiktif begitu, ada fotonya kan? Ya tapi itu kelihatan banget sih AI-nya ya. Masa? Iya Ya, kelihatan. kalau kita sih Kalau bisa aku nggak ngelihat. ada AI-nya. Cuman takutnya yang nonton. Jadi maksudnya apa? Gue nggak mungkin sama yang cantik begitu. bukan. Maksudnya berita itu bohong kita bisa Selama ngelihat. ini kan mamanya Nana cantik. Cantik. Iya. Kenapa jadi bahas ke situ? Kita lagi bahas Clara kok, aduh. Itu pertama kali dapat kabar itu tuh berita Ari Wibowo menikah dengan seorang perempuan bernama Clara. Dapat linknya dari siapa yang pertama kali kasih tahu? Yang kasih tau aku fans. Fans. Iya. Mas Ari selamat ya gitu. Hah? Aku kemarin padahal mau WA lo, tapi aku nggak enak lah. Iya. Soalnya aku nggak diundang, jadi Karena aku kita nggak ini sih, kita nggak cetak undangan juga. Ntar disangkanya beneran loh Mas Ari. Gitu loh. Tapi itu akhirnya jadi nguap begitu aja atau yaudah deh, ini kayaknya udah ya tindakan apa yang Mas Ari ambil offside gitu. banget nih, berlebihan banget nih berita hoax. Cuman laporin aja sih gitu bahwa Oh, sampai berita laporin? hoax, laporin yang menyebarkannya gitu. Oh sudah dilaporkan ke pihak Udah, berwajib? iya. Bukan ke pihak berwajib, cuman ke ininya aja, ke sosial medianya aja. Oh ke orang itu yang di-report nge-post. gitu. Iya, iya. Dia ngerespon nggak Mas Ari? Nggak tahu kan, aku cuman supaya diblok aja. Oh, oke. Nge-report Maksudnya si itu akunnya. report, iya. Kalau itu Akunnya yang menyebarkan di-block, berita iya. palsu. Iya. Oh, iya. Jadi bukan sampai ke kepolisian Itu atau kan apa kalau gitu. dari fans. Kalau teman-teman ada nggak tuh yang kemakan sama berita palsu ini? Enggak sih. Nggak ada lah Emang ya? nggak ada. Kalau fans aku lihat di komen ada sih yang wah kan Pasti. kok nikah lagi sih kan nggak boleh. Wah Oke. gitu-gitu. Jadi ada. tidak ada pelaporan ke pihak kepolisian ya, cuman nge-report Nggak, akunnya report aja. akunnya aja, iya. Ini kejadian kali pertama atau sebelumnya udah ada Udah akun pernah, yang aku bikin meninggal berita udah 3 kali. Oh, ya. Iya, aku berita meninggal udah 3 kali. Terus berita kecelakaan juga udah berkali-kali. clickbait juga semuanya ya? Clickbait semua. Iya, zaman sekarang tuh banyak orang beberapa kali juga King Nasar diberitakan meninggal dunia itu juga pernah. Iya. Artis-artis besar juga diberitakan meninggal dunia itu pernah, ya kan? Cuma kan kalau dulu kan cuma berita doang kan. Kalau sekarang tuh bisa ada fotonya, bisa ada videonya. Jadi Ya, oke. AI itu Ini klarifikasi Ari Wibowo di media sosialnya. Iya, mari kita doakan kebahagiaan Ari Alwibowo dan Clara Al Octaviai
AI ya, AI Octavia yang sudah menikah. Semoga langgeng ya mereka di dunia maya. Berita AI fiktif makin marak ya sekarang. Dan hari gini masih aja ada yang percaya. Iya. Anyway, akunnya sudah dilaporkan juga dan kalau ada Clara Octavia yang aslinya lihat postingan ini, maaf ya atas kelakuan orang-orang kurang kerjaan yang bikin berita hoax itu. Oh itu Jadi minimal aku minta maaf kalau emang Clara itu ada gitu ya kan. Itu di YouTube ya? Di YouTube, iya. Oke. Orangnya apakah sudah menghubungi Mas Ari untuk meminta maaf? Orang Yang bikin beritanya? Enggak ada. Terus Kalau dia apakah nggak mau masih tetap ketahuan ada sih. itu Goib kali video? ya? Linknya atau channelnya masih tetap ada? Nggak tahu. Ya. Oh nggak ngecek juga? Nggak ngecek. Oke, Mas Ari ada kerugian yang Mas Ari alami nggak sih? Misalnya ada hal satu dan lain hal yang terkait dengan pekerjaan sampai Adalah. 15. Adalah pasti. Misalnya apa? Sakit hati. Waduh. Berarti kerugian imaterial ya? Hah? Kerugian imaterial. Imaterial, iya. Oke. Kerugiannya di sakit hati ya. Padahal udah deket mau nikah tapi batal lagi. Bentar. Ternyata AI kan. Udah deket mau nikah? Maksudnya? Ya enggak, ternyata kan AI. Maksudnya aduh udah setelah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 3 tahun ya? Heeh. 2 tahun, 3 tahun. Ya. Tapi emang lagi deket? Akhirnya Maksudnya udah maksudnya akhirnya lagi deket sama Mas Ari orang. lagi deket sama Udah siapa? dekat. Enggak ada. Maksudnya Jujur ya, AI-nya Mas. ini. Jujur. AI-nya ini. Jujur lagi deket sama siapa? Kok jadi ngegas ya? Tapi Mas Ari maksudnya gini, banyak juga yang sebenarnya akhirnya tidak mengambil pusing ya, bukan hanya berita pernikahan, berita hoax tentang yang meninggal dunia juga banyak selebriti lainnya, mereka juga bahkan tidak mengklarifikasi di media sosial mereka kayak udah gue nggak mau ambil pusing, gue nggak bisa mengklarifikasi. Iya. Kalau Mas Ari tuh gue harus klarifikasi nih soal pernikahan palsu ini. Iya, ya Pasti ada yang marah. enggak sih, enggak ada yang marah, enggak ada yang nggak mikirin juga. Maksudnya orang mau ngomong apa ya terserah gitu. Sekarang udah eranya seperti itu. Kalau dulu kan sebelum zaman sosmed kan wah ada gosip apa kita. Kalau sekarang ya udah biasa banget ya. Kalau Ayu tadi berita hoax kamu pernah menikah atau sudah menikah? Berita apa? Berita hoax kamu menikah ada? Enggak ada berita hoax tentang kamu? Berita hoax? Aku nggak pernah nyelidiki. Nggak pernah nyelidiki? Jadi nggak pernah tahu sama Nggak sekali? pernah, kayaknya mungkin ada kali ya. Ada kali ya Kak ya. Pasti ada lah, tapi Iya. bomat gitu. Nah ini kayak harus begini ya kan. Sekarang harus begitu cuek Bomat. aja lah, biarin aja. Ya. Oke, bukan hanya soal berita hoax tentang Ari Wibowo menikah, ini juga ada kabar kita terima berita dugaan menerima dana DAP. Ini pembangunan maksudnya DAP ya? DAP Australia, agak bingung juga apa hubungannya ya? Iya. Kita mau lihat. Oke, Ampun, kita mau itu ceweknya juga AI ya? semuanya itu AI. Semuanya ya. Ampun, ya Semuanya AI. Jadi aku tahu itu waktu lagi klarifikasi soal yang aku ngomong itu lagi klarifikasi waktu 3 tahun yang lalu waktu lagi perceraian gitu. Tapi tahu-tahu Keluarnya pembahasannya bisa Malah ke soal situ dan DAP dan bukan mulutnya juga dan sama mulutnya dengan bisa narasinya disesuaikan gitu. Jadi Ini- emang netizen harus hati-hati sekarang. Bener, dan kita ngelihat tuh AI-nya tuh makin lama kalau kemarin-kemarin kan agak kasar kita bisa ngebedain lah karena nggak bisa. tegas Ini banget nggak kelihatan bisa, bedanya. nggak Ini kok bisa loh. makin lama makin halus ya editan AI-nya ya. Oke, ini juga klarifikasi Aribo. Guys, baru lihat beredar berita hoax yang AI generated tentang saya klarifikasi soal dana DAP dari Australia yang saya sendiri nggak paham itu dana untuk apa dan juga nggak pernah mengikuti beritanya. Tujuannya apa ya orang bikin AI begini? Ada yang bisa jelaskan nggak sih? Halo? Hello? Hello? Oke, Mas Ari, ini kalau ngomongin soal dana DAP dari Australia, sampai akhirnya ada yang percaya nggak sih kemudian mempertanyakan dana Ada, tersebut, pasti. Mas? Pasti ada yang percaya. Mudah-mudahan enggak ya. Kalau ini kan udah masuk kriminal ya. Iya, Karena ini mencuri dana orang dengan ada aliran dengan dana maksudnya. ada aliran dana dengan berita yang fiktif gitu Ya, ya oke. kan. Berarti kan ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan gitu. Nah, Tapi kalau juga ini banyak bahaya. juga loh AI ini yang mengatasnamakan bank loh. Ya, betul. Ya, Banyak. pakai muka gitu itu bahaya Call center ya, jadi Call kayak customer center. service ya. Customer service Ya, gitu. videonya Hati-hati kemudian dia loh. berbicara dan memang banyak orang yang mungkin bisa percaya juga dengan video dari customer service tersebut. Tapi kita tanggapan yang ini Mas Ari, ada orang yang percaya sampai akhirnya mempertanyakan dana dari Australia itu nggak sih? Ada sih. Oh, ada ya. Termasuk ada serangan juga. Ya ampun.
Misalnya apa kalimatnya? Jadi kayak ini ya, kayak ke apa intoleransi agama. Oh jadi malah ke sana larinya. Jadi Tapi Mas ya, Ari ada yang larinya ke sana dari apa komen-komennya. itu Mas Ari berikan respon, tanggapi atau enggak, biarin aja. Biarin aja. Yang penting setelah posting Mas itu. Ari Yang penting kan aku udah bilang hoax gitu aja. iya, Iya kan? Tapi Sobat Ambiar kayaknya kita juga harus benar-benar teliti, semakin teliti. Bukan cuma ngelihat berita yang ada di media ya, tapi kita juga harus ngelihat ke sosial media asli milik Benar. public figurnya. Apakah betul dia Apakah mengeluarkan seperti itu apa enggak? statement atau ada program-program yang memang bekerja sama dengan artis tersebut. Tuh. Dibantu oleh para Karena kalau biasanya kalau itu benar, biasanya ada pernyataan yang benar Di lewat media sosial media. officialnya ya. Benar. Ini ada komentar juga dari beberapa netizen. Betul. zaman sekarang kudu berhati-hati Bersosmed, kita harus menelaah mana berita benar dan mana yang hoax. PR banget semenjak adanya AI nih. Lucu. Dari dulu media udah parah bikin berita aneh, apalagi sekarang ada AI. Duh, makin deh. Ini kudu di-up terus sih biar semuanya nggak tertipu dan giring opini negatif lagi. Speechless parah. AI sekarang ngeri. Emang ngeri sih. Saya kena tipu 4.450.000. Kena ya. Tuh. Wow. Wow. Ya, jadi Bahaya loh memang ya. bahaya. Mas Ari, tapi edukasinya gimana sih buat fans-fansnya Mas Ari tentang AI ini sendiri? Ya kalau dari saya sih cuma bisa butuh kedewasaan aja dalam bersosial media saat ini gitu. Tapi kayaknya Mas Ari harus menggerakkan semua teman-teman selebriti public figure deh untuk bikin pernyataan hati-hati dengan AI kali ya. Dan semoga ada Lewat regulasinya sosial media untuk nggak sih? kekayaan intelektual wajah selebriti public figure itu kalau misalnya disalahgunakan untuk Iya. penggunaan AI yang akhirnya merugikan banyak orang dan juga merugikan public figure tersebut. Semoga nanti regulasinya ada untuk AI ini sendiri agar tidak merugikan begitu banyak orang dan juga tidak banyak orang yang tertipu. Itu intinya. Karena semakin tipis semakin halus untuk penggunaan AI ini. Mas Ari, terima kasih banyak sudah mengklarifikasi Thank semua you. beritanya. Kita kembali Thank saat you. lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Gege. Luka-luka hilang luka. Dia tetap nonton Anda. Geger. Kita akan hadirkan artis yang baru saja berkomentar dan juga memberikan dukungan untuk seorang Pinkan Mambo yang kemarin ini kan kita lihat dia lagi sering nyanyi di pinggir jalan ya kan. Pinkan Mambonya. Iya, Pinkan Mambonya. Yang Aja satu banyak ini- komentar-komentar pro dan Bener. kontra. Ya, memberikan tanggapan dan juga support. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia, Melanie Ricardo. Tadi topiknya apa? Tingkat mambo. Mambo ya. Pikir mau ngebahas olahraga cuy. Enggak ada Pinkan Mambo. Padahal udah kelihatan di pingsan banget sekarang ya. Padahal Makin singset loh. Sekarang semakin singset semakin cantik. Katanya kalau makin singset katanya ada masalah keluarga. Iya. Ya. Belum tentu juga, Jadi- ya kan? Minum jamu, galian lobang ya. Enggak kak, lubangnya udah tutup say. Jalanan udah lancar soalnya. Kalau makin singset gini berarti tandanya bahagia kayak Amin, aku ya amin, Kak. amin, amin. Aku soalnya kayak gitu kalau aku gendut berarti aku lagi stres. Mel, kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambiar ya. Ini Melanie Ricardo justru memberikan pujian buat seorang Pinkan Mambo. Iya. Di tengah Pinkan Mambo mendapatkan kritikan nyanyi-nyanyi, guling-guling di pinggir jalan. Apa kata Melanie Ricardo ini dia? Ini dia. Silakan. Oke, Melanie Ricardo sebagai juru bicaranya Pinkan Mambo, temen duetnya dulu ya. Iya. Kayak gue gini, ngapain gue diundang? Kayak semacam bestie. jubirnya, Oh Kak. enggak, sebagai sesama ibu-ibu kali ya. Oh iya. Ya kalau sesama ibu-ibu mah Eva Manurung aja kita undang. Karena Degi datang. Kan kamu diundang karena kamu memberikan komentar. Oh enggak, gue juga lupa gue komentarnya apa. Tapi dulu tuh waktu gue Maksudnya gimana sih, nggak peduli apa gimana sih? Maksudnya gue juga gak inget komentar gue yang mana. Cuma gue tuh pernah menyampaikan, gue tuh pernah salut waktu 20 tahun yang lalu pertama kali gue waktu penyiar radio. Ya. Terus Pinkan sama Mbak Maya tuh Maya. lagi datang ke Hard Rock FM. Ya. Itu pertama kali gue lihat Pinkan. Itu Pinkan baru ditemukan di Pondok Indah Mall kalau gak salah sama Pak D. Baru ditemukan. Ya. Gue ditemukan gitu kan. Terus udah gitu gue gini dalam hati, gila perempuan itu seksi banget ya gitu. Dulu kelihatannya begitu. Sampai sekarang. Sekarang seksi sibuk karena dia sibuk TikTokan. Terus
Terus kan dari auranya gitu. Makanya bajunya biasa aja tapi kayak cara ngomongnya, suaranya. Anjir kata gue yang perempuan aja ngeliatnya seksi Auranya banget. tuh bagus Yes. banget. Ngeliat perubahannya sekarang gimana nih Ibu? Dan sekarang dulu kan aku salut dia seksi. Ya. Sekarang salut, wow. Wow. Usia segitu sepanas itu Jakarta bisa lompat-lompat. Itu kardio loh, Say. Iya benar. Ah. Jalan. Tapi ngeliat perubahannya gimana? Eh, Menurut Melanie lah sekarang. ya buat gue setiap orang itu sebenarnya lagi berjuang dengan caranya Semua, sendiri-sendiri, ya. ya kan? Ya mungkin buat kita, kenapa sih harus di jalan, kenapa harus guling-gulingan? Ya mungkin dia punya alasan sendiri. Tapi one thing that I am very sure, makin tua bahwa sebenarnya setiap orang tuh punya struggle sendiri-sendiri. Ya. Dan kita berjuang semampu sebisa kita dengan cara kita sendiri-sendiri. Jadi sebagai pejuang keluarga ya, sebagai istri yang berjuang buat keluarganya sama Pinkan. Oh semacam kayak laki gue gak kerja gitu ya, oh gue jambak loh, jangan sembarang, mohon maaf. Ini diklarifikasi, suami saya bekerja Gua ya. bilang begitu. Beda kalau bininya banting tulang, laki di rumah, hello, deportasi suami aku. Tapi kalau dibilang berkatnya Melanie lebih tinggi daripada Tyson, betul. Tapi kalau gue gak kawin sama Tyson, mungkin berkatnya gak seperti sekarang. Bener. Rezeki istri, rezeki suami ketemu di tengah. Iya. Ya kan? Sama kayak Pinkan Mambo ketemu sama Arya. Ya Iya. kan? Rezekinya ketemu di jalan. Sekarang ngamen, nyanyi, pinggir Iya. jalan. Tapi lu ngeliatnya gimana? Ada juga komentar yang sinis loh. Sosok Kak Pinkan dengan cara yang seperti itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, kakak gimana? Gue sih nggak tahu maksudnya mereka pada saat menikah kan setiap pernikahan itu kan punya kesepakatan sendiri-sendiri. Apakah Arya menemani atau Arya juga bekerja? I don't know about that gitu. Cuma one thing yang I am sure bahwa dalam pernikahan itu laki-laki nggak boleh males. Karena lu itu kepala keluarga. Kalaupun ternyata rezeki lo lebih kecil daripada bini lo, it's okay. Tapi kau harus keluar cari makan semampu sebisa kau untuk menghidupi keluarga kau. Kalau gitu, apa yang mau disampaikan untuk Arya Saloka? Kalau itu aku bestie loh. Iya. Tapi maksudnya bener juga apa yang dibilang ya. Cuman ya kita juga nggak pernah tahu kan mereka komunikasinya gimana, Iya, perjanjiannya seperti apa. Tapi bukannya pernah wawancara Michelle ya? Iya Michelle, pernah udah 2 tahun yang lalu. Anaknya Pinkan Mambo ya kan? Dan kemarin juga sempat ada satu statement loh dari anaknya Michelle. Ini kita Ada sedih sih videonya nih kita lihat. kalau kita Apa? ngelihat dia bilang mamanya tuh downgrade. Kita mau kasih lihat dulu ya. Mel, Michelle ini umurnya nggak jauh sama Chloe juga kan? Iya nggak sih? Dia Chloe kurang lebih 14 dia lebih tua sih. Ya, oke. Tapi- Maksudnya masa-masa Tanggapannya ya. Tapi kalau Gimana aku pesan- mendengar dari suara anaknya Pinkan, aku bukannya membela berat kepada anaknya ya, tapi kalau kita memposisikan diri sebagai anak, mungkin ada benarnya karena bagaimanapun juga seorang anak seperti dia, Michelle ya namanya. Iya. Michelle itu kan tahu betul ibunya dulu seperti apa, karirnya seperti apa, ya kan? Dan seharusnya mungkin yang diharapkan sebagai anak emang kayak gitu banget. Kan mama mungkin ya, mama kan bisa ya udah jualan donat, nyanyi seperti di rumah. Ya kan, you can do that. Kenapa harus sampai ke jalanan guling-guling, Iya. panas-panas? Ya anak pun boleh lah ya untuk bersuara. Karena bagaimanapun juga dia menginginkan punya mama yang baik gitu. Ya karena kan image-nya. anak udah mulai dewasa dan beranjak Betul. dewasa. Mereka pasti mempunyai rule sendiri Betul. untuk menjadi mama idaman kita. Gitu. Betul. Point of view Melanie Ricardo sebagai seorang ibu punya anak perempuan. Kalau Ngeliat aku ini. nggak mau ngomentarin Pinkan karena Pinkan punya cara parenting sendiri. Ya. Tapi kalau aku yang mungkin punya anak ABG itu susah. Iya. Susah sekali. Chloe juga udah mulai ada masa-masa berdebat sama gue. Gak suka dan aku nggak mau. Itu kan mami, itu bukan aku. Misalnya aku ngotot, kakak harus cobain ini jadi entertainer. That's your choice, bukan aku. Tapi memang kita pernah remaja, anak-anak kita belum pernah tua. Jadi kita yang memang harus kadang-kadang gimana caranya, ini aku mikirnya kita bisa baca buku parenting yang banyak buat masukan, tapi tetap sebagai ibu lo harus punya intuisi kepada anak-anak lo. Dan ini ajaran nyokap gue bahwa sama anak-anak itu harus tarik ulur. Harus keras juga, karena gue VOC orang Batak, tapi juga ada waktunya aku harus merangkul anakku. And I would never let, minta jawab baik, gak akan pernah sedih kalau misalnya melihat ada mama yang mungkin punya orang baru dalam hidupnya, tapi orang baru ini membuat dia jauh dari anaknya. Yeah. Please don't do that, mom. Whatever the reason, anak-anak butuh maminya. Yeah. Karena dunia tuh udah kejam. Dunia tanpa kehadiran seorang ibu, anak-anak pasti suffer gitu. They need their mom. Gitu.
gitu. Mel, contoh lainnya apa? Selain tadi Mel sempat ceritain, Chloe yang nggak sejalan atau nggak sependapat sama Melanie Ricardo tentang keputusan yang diambil oleh Melanie Ricardo. Kami sering berbeda parenting aku dan suami karena suami kan parentingnya bule, aku parentingnya Indonesia. Kita sering cekcok di awal pernikahan dengan suami, suami mungkin cekcok sama anak, ya aku harus di tengah-tengah. Kadang karena suamiku tuh kaku, sangat disiplin. Tapi aku harus tarik ulur karena kalau misalnya aku keras, Tyson keras, nanti Chloe akan cari orang lain di luar rumah untuk curhat. And I don't want that. Kalau dia pun mau curhat, tetap dia harus mikir bahwa apapun yang terjadi dalam hidup gue, happy, sedih, gue bisa pulang dan ada mama yang akan selalu jadi sahabat aku gitu. Oke. Buat Michelle sebagai seorang ibu, apa pesan dari seorang Melanie Ricardo? Walaupun ini ya cara parentingnya seorang pingkan mabuk, itu juga tidak bisa menyalahkan, cuma dia yang tahu tentang kondisi dan keluarganya kan, tentang parentingnya dia. Kita nggak pernah tahu. Apa yang disampaikan untuk Michelle? Ya, I met Michelle 2 years ago. Dia anak pinter, cantik ya. Apapun yang terjadi hari ini yang Tuhan izinkan, tetap hormati ibumu. Karena itu adalah firman Tuhan. Kalau kamu mau hidupmu diberkati, seperti apapun mamamu, karena dia berjuang semampu dia, yang siang dia tahu yang terbaik. Always honor your parents. Hormati ibumu terutama gitu. Melanie Ricardo juga sukses ya. Sekarang lagi sibuk buat High Rocks-nya. Jadi atlet Secuil High kali Rocks. Gak ada cerita gue. Ada. Ya kan Mas Ari, gue bilang juga apa kan Ya Mas Bu, Ari. jadi atlet High Rocks Sobat Ambiar ya. Sekarang lagi olahraganya lagi giat-giatnya banget. Pokoknya doakan nanti Melanie Ricardo akan posting ceritanya menjadi atlet. Nggak ada, udah Pantau posting. Instagramnya. Kita ambil Instagram. Kalau hidup terkadang berat, dunia pun kadang tak sesahabat. Kamu pasti kuat, kamu pasti hebat. Kamu tahu kan? Geger! Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat semuanya. Tasya, Jirayu, dan juga Melanie Ricardo ya. Nanti bersama Mami di Jogja hari Sabtu ya. Terakhir dibagi-bagi Ambiar, Jirayu dan juga Tasya.